Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Subhanahu walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bismillah tawakkaltu ala Allah, la haula wa la quwata illa billah. Keteledoran akibat jatuhnya dompet di area lalu lalang, di mana diperkirakan kemungkinan hilang, menjadikan kepanikan di saat kembali ke lokasi di titik yang diperkirakan. Dompet sudah tidak ada. Kisah nyata ini sederhana, tapi sempat mengganggu psikologis pribadi, karena peluang dompet tidak kembali itu sangat besar. Saat masih di Tangerang, siang itu, dari rencana pulang ke Jawa, dengan harapan mendapat bis sesuai pilihan, memanfaatkan waktu luang, saya diantar teman berangkat ke Bitung, ke agen bis mencari tiket, karena pilihan kelas di sana itu lebih lengkap. Saat itu, kami berdua masuk dari tol Cikupa, Pasar Kemis, untuk kemudian keluar di exit tol Bitung dengan memakai e-tol pribadi, karena mobil operasional tidak pernah pakai akses tol ke lokasi kerja. Di deretan agen-agen bis yang berjejer di Bitung, mobil menepi berhenti di depan agen bis yang kosong aktivitas dan agak longgar untuk parkir. Jadi lokasinya itu sebelum sebuah warung tenda yang berbeda sendiri karena jualan makanan. Sekilas nampak aktivitas seseorang yang ada di dalam warung tersebut, sedang menata dagangan untuk memulai berjualan nasi. Karena tujuan ke agen, turun dari mobil saya langsung menuju agen yang sebelumnya sudah saling chat. Selesainya semua aktivitas tersebut, kembali ke mobil. Kita berdua rencana balik ke mes, masuk kembali di tol Bitung dan keluar di exit Cikupa. Setelah kartu e-tol di-tap, kartu dikembalikan ke saya karena teman yang pegang kemudi saat itu, yang kemudian saya mau masukkan ke dompet. Kaget karena dompet tidak ada di kantong. Teman juga kaget. Mobil berhenti untuk fokus mencari, barangkali jatuh di lantai mobil, tapi dicari tidak ketemu. Resleting yang terbuka dari bentuk saku celana taktikal di paha itu langsung ambil kesimpulan, dompet pasti jatuh di saat turun dari mobil tadi. Saya coba hubungi orang yang saya chat, meminta tolong di lokasi titik saya berhenti, barangkali bisa membantu. Jawaban yang saya terima malah meminta saya mencari. Jadi kalimat itu saya anggap dia tidak mau membantu. Mungkin sibuk atau apapun alasannya. Ya artinya saya harus berusaha sendiri. Satu-satunya yang bisa saya lakukan adalah segera dan secepatnya kembali di lokasi titik mobil berhenti. Pikiran sudah tidak karuan. Dompet yang jatuh di jalan jangan berharap bisa kembali. Ini zaman modern, orang dengan ragam karakter, yang tidak ada jaminan untuk keamanan dan kejujuran. Bukan zaman kerajaan Kalingga yang dipimpin Ratu Sima, di mana emas yang sengaja ditaruh di pinggir jalan, tidak ada orang yang punya nyali mengambilnya, karena keamanan dijamin di zamannya. Jadi, sebuah kemustahilan kalau dompet itu kembali. Saya pasrah, walau mungkin hilang, tapi ikhtiar harus saya lakukan. Di situ saat ambil alih kemudi di atas jok sopir, saya diam sejenak. Dalam hati, ya Allah, Engkau maha berkehendak, tidak ada yang tidak mungkin. Hanya Engkau yang bisa membantuku. Kumohon, tutupkanlah dompetku supaya tidak ada orang yang mengambil dompetku. Kurang lebih itu. Intinya yang saya panjatkan, dompet itu ditutupkan supaya orang tidak melihat dompet saya yang jatuh, hingga saya datang kembali di lokasi tersebut. Doa sederhana dengan bahasa Indonesia yang mudah saya pahami, yang bisa saya lakukan dan saya rasakan dalam hati. Masuk kembali ke tol Cikupa. Intinya harus secepatnya kembali di lokasi. Barangkali dompet itu masih bisa dicari. Bukan masalah uang yang hilang, karena sebagai karyawan, hari ini berkurang ataupun habis, bulan depan masih bisa gajian. Tapi STNK, kartu identitas, kartu-kartu bank, dan lain-lain yang membuat kehilangan barang-barang tersebut membuat badan ini lemas. Karena malas kalau harus urus di banyak pintu dan itu pasti bolak-balik. Dan tentu pasti waktu itu akan terganggu.
Walaupun pikiran tidak karuan, saya coba ngobrol dengan teman untuk mencairkan pikiran yang kalut. Kayaknya hilang ini. Tapi memang aku harus cepatnya ke sana. Iya Pak, 90% pasti tidak kembali karena lokasi terbuka. Orang jalan kalau melihat dompet pasti diambil, apalagi ini kota besar. Kurang lebih seperti itu yang dia sampaikan. Intinya dia sampaikan secara logis, tidak kembali. Tidak ada kalimat penyemangat. Saya tidak salahkan karena itu realistis dan manusiawi karena saya sendiri juga berpikir seperti itu. Di lokasi dan titik yang sama kami berhenti. Saya keluar, coba menelusuri hingga kembali di titik lokasi mobil yang berhenti tersebut. Saya cari. Dompet itu tidak ada. Lemas. Sudah berpikiran nanti kalau balik harus urus ini, urus itu. Berdiri sejenak di dekat mobil, ada bisikan dalam hati meminta saya untuk masuk ke sebuah warung makan tenda tadi. Saya pesimis karena di saat pertama kali datang, saya melihat dia di dalam. Tidak memungkinkan dia melihat titik andai dompet jatuh karena lokasi memang sedikit agak jauh. Tapi bisikan hati itu memaksa kaki melangkah untuk masuk ke warung tersebut. Walaupun dalam hati pasti dia tidak tahu, tapi biarlah. Tetap ini akan menjadi bagian ikhtiar. Sesampainya di dalam, Assalamualaikum. Dia jawab, Waalaikumsalam. Mas, mau tanya, melihat ada dompet yang jatuh enggak di sana? Beri mengarahkan di titik mobil yang berhenti tadi. Jawaban dia itu membuat saya dan teman saya kaget. Tanpa basa-basi, dia sampaikan, warnanya hitam ya, sambil dia mengeluarkan dompet tersebut dari laci. Ini saya tidak buka isinya mas, tapi dicek dulu. Masya Allah, saya nggak ngecek karena cuma orang yang Allah tunjuklah orang itu akan mempermudah. Simpel saja, bisa saja orang itu akan menginterogasi dulu, memastikan kebenarannya dulu. Tapi ini tidak, dia sebutkan warnanya dan langsung mengambilkan dompet yang jatuh. Masya Allah, tulus. Sebuah kemustahilan apa yang nampak? Dompet yang saya terima itu tampak bekas terinjak sepatu. Bahkan hal itu dulu sempat saya update status foto dompet yang terinjak sepatu itu. Tapi saya cari dokumentasinya sudah nggak ada. Bahagia itu pasti. Teman saya sendiri yang melihat kemustahilan itu menjadi merinding, padahal cuma dompet yang kembali. Pak Idar, udah lama ini jualan sop kambing? Tahun 2010 sampai sekarang? Udah rumah tangga? ya, punya anak dua, Punya anak dua? cewek semua. Nah, ini saya mau flashback lagi nih. Saya mau pengen tahu cerita karena sebelumnya kan memang doa saya itu, ya Allah tutupkan dompet saya jangan sampai ada yang mengambil. Nah itu hampir 100% itu teman saya bilang udah pasti hilang karena kondisinya rame kan. Apa yang Pak Idar lakukan pada waktu lihat dompet itu jatuh? Waktu itu saya lagi nyapu-nyapu, lagi mau buka warung. Ternyata ada dompet di depan. Terus saya ambil, saya simpan. Kata saya suatu saat orang ini bakal nyariin. Ternyata yang punya dompet itu nyariin ke sini. Ya saya balikin lah, jangan dia kok. Ya alhamdulillah. Biasanya orang yang jujur itu selalu dimudahkan urusannya. Ini saya mengucapkan terima kasih. Ini buat teman-teman. Ini tempatnya Pak Idar, orang yang jujur ini. Makasih Pak Idar ya. Ya sama-sama Pak, sama-sama. Masya Allah tunjukkan walaupun dompet itu terinjak, artinya orang itu dibuat tidak melihat dompet yang jatuh. Dan Allah tunjuk pada siapa orang itu dipercaya untuk mengamankan apa yang diharapkan hambanya. Dia saya paksa untuk menerima pemberian saya karena dia menolak. Bukan masalah uangnya. Bagi saya, ketenangan batin, ketenangan hati itu yang terpenting. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah akbar. Ikhtiar itu pasti. Dan yang pasti Allah itu maha berkehendak. Apapun bisa terjadi.